Anda masih di Pagi-Pagi Seru. Pasti seru. Nah, tadi Bu, menyambung pertanyaan kita, kenapa harus RJ, Restoratif Justice? Kenapa enggak ya sudah disidangkan aja gitu ya, nanti Dibela divonis, nanti, ya kan? divonis tidak bersalah. Karena kan kalau kayak gini nih status hukumnya gimana? Punya catatan kriminal dong nanti, pernah tersangka gitu. Kalau RJ doang. Ya, jadi dalam KUHP baru itu ada satu subjek yang diikut sertakan. Subjek ini adalah korban. Nah, jadi di sini makanya RJ ini harus ada kesimpulan atau pemaafan, salah satunya nih pemaafan dari korban. Atau mungkin korbannya juga minta penggantian atau kompensasi gitu. Makanya ada kesepakatan itu harus dipenuhi baru kemudian bisa SP3. Maaf aja nggak cukup berarti Bu Flora? Tergantung kesepakatan. Sepakatan, kalau enggak saya nggak perlu kok uang gitu. Minta maaf aja coba di media, cukup ya udah gitu loh. Atau ada juga orang yang malah aji mumpung ya. Iya, kalau kita bahasanya aji mumpung kan kita berbicara wah sekalian. Betul. Gitu. Nah, coba kita tanya ke Pak Arianto. Pak Arianto, supaya tidak ada aksi ataupun tindakan aji mumpung nih kalau kata Bu Flora, kenapa nggak pihak kepolisian tidak mengeluarkan langsung SP3 saja daripada kemudian menawarkan restoratif justice seperti itu, Pak Arianto, dari kasus ini? Ya, ya nggak boleh dong Pak. Polisi itu bisa menghentikan sekarang ya. Polisi itu mengesek SP3 itu syaratnya banyak Pak. Kalau dulu kan cuma 4 itu, kurang alat bukti, bukan ini, kemudian demi hukum. Sekarang banyak sekali syarat-syaratnya itu. Di antaranya adalah pakai kalau ada RJ gitu. Nah, tapi syarat untuk menyelenggarakan RJ itu tadi, syaratnya hanya harus ada perdamaian. Dan kemudian bahwa ada tercatat, kemudian ditandatangani 2, kemudian apabila kesepakatan itu selama 7 hari tidak dilaksanakan, maka kesepakatan itu gagal. Tapi kalau apabila kesepakatan itu disetujui, maka polisi bisa mengeluarkan SP3 gitu. Dan SP3 itu kemudian akan dilaporkan kepada jaksa dan kemudian dilaporkan kepada hakim. Kira-kira gitu prosedurnya. Jadi polisi kalau menghentikan itu seperti ini tadi kan, karena itu membela istrinya gitu, terus kemudian ya itu memang karena pembelaan nggak boleh itu Pak polisi gitu, nggak boleh karena polisi itu harus berdasarkan fakta yang ada dan kemudian objektif dan kemudian berdasarkan hukum yang ada gitu. Jadi kalau polisi nuruti nurani ya, wah ini kalau kelihatannya kan orang membela kemudian ya harus dibelain dong, harus bebas dari hukum gitu. Bukan gitu larinya, tetapi larinya adalah kepada pemenuhi unsur apa tidak. Dan polisi sendiri sekarang tidak berani itu menentukan sendiri. Pasti nyari saksi ahli sekarang. Pak Arianto. Walaupun kasus yang cetowelo-welo gitu pun dia mesti cari saksi ahli. Kira-kira begitu. Ya, Pak Arianto, ini banyak juga nih kita sebagai masyarakat nih kan jadi mikir 2 kali ya nanti ke depan kalau mau bantu. Nah, ini juga soal status tersangkanya ini kalau restoratif justice ini gugur atau gimana nih Pak statusnya? Gini Bu, status tersangka itu kan sekarang dalam penyelidikan ya, dalam penyelidikan itu pun mungkin belum ya karena belum masuk ke penyidikan. Tetapi kalau sudah kemarin disampaikan oleh Sulaiman itu, dia sudah sebagai tersangka, itu berarti sudah masuk ke penyidikan. Karena pada tahap penyelidikan tidak berhasil kan gitu kan. Nah, masuknya ke tahap penyidikan itu setelah Polres Sleman itu memeriksa saksi ahli bahwa ini ternyata masuk dalam kasus kecelakaan. Sehingga diterapkan menjadi tersangka. Itu memang prosedurnya kayak gitu, bukannya kriminalisasi. Ini prosedur daripada untuk menyelesaikan masalah pidana apabila tidak diselesaikan melalui restoratif justice. Nah, kan kemudian kemarin Polres Sleman sudah mencoba mengadakan restoratif justice, menghubungi sana, menghubungi sini. Tetapi kan masing-masing tidak mau. Ya nggak apa-apa, karena restoratif justice itu masih bisa diselesaikan nanti di tahap penuntutan. Bahkan di pengadilan juga masih bisa. Pak Arianto. Gitu. Pak, kemudian lalu apa kalau dari saran Pak Arianto sendiri kalau kita berbicara jika kasus ini kemudian terjadi kepada saya, kepada Putri, apa sarannya Pak? Karena kalau kita kemudian ingin melakukan aksi kan pasti kita jadi mikir-mikir, jangan-jangan nanti kalau kenapa-napa pelakunya saya jadi tersangka nih Pak, gitu. Iya, saran saya beginilah ya, apapun alasannya orang bertindak ya Pak. Apakah itu membela diri dan sebagainya itu pasti akan dilihat akibatnya Pak.
Kalau akibatnya itu fatal, kalau tidak menimbulkan akibat yang fatal mungkin tidak akan menjadi reaksi. Tapi kalau akibatnya itu fatal, menimbulkan kematian orang, pasti akan dituntut oleh orang yang kehilangan itu kan gitu. Nah disinilah harus cari betul-betul motivasi daripada orang itu berbuat gitu. Nah saran pesan saya. Baik. Kita harus membela kebenaran Arianto. ya. Misalkan ada penjahat harus ditangkap. Tetapi hati-hati tindakan itu juga harus jangan sampai eksesif, kelebihan kan gitu kan. Kira-kira begitu aja Ya, yang Pak Arianto, dianukan. Tapi kalau intinya ya kita polisi akan melihat memeriksa ini kasus- kalau masuk unsur apa tidak itu. Ya. Pak, saya mau gali soal batasan tadi ya, jangan sampai fatal. Berarti kan ada batas aman nih Pak. Mungkin kalau dari kasus ini, Hogi Minaya ini, mungkin apa yang menurut Pak Arianto sudah melebihi nih batas? Harusnya dia nggak sampai apa nih misalnya. Ya, Jadi biar batasannya kita bisa begini tahu saja. Tapi juga, kan kalau kita harusnya- melihat aksinya begini Pak Arianto, mungkin sedikit saja Pak. Kalau kita melihat aksinya ini Ya. kan pelaku sudah mencoba untuk kabur. Apakah Pak Hogi hanya diam melihat begitu kan begitu Pak? atau klakson-klakson aja dari belakang gitu kan, dengan kecepatan cuma 40 Ya. km per jam gitu kan. Oke lah, saya tidak membela ini ya Pak ya, tidak membela orang Ya. orang membela istri Ya. Betul. kok kemudian diberi. Batasannya begini Pak gitu. Kalau orang menjamret ya Pak, maka tindakan kita adalah menangkap orang itu. Kan gitu batasannya. Ya. Tidak mematikan orang itu kan gitu kan. Nah, makanya ini kemudian orang yang mengejar itu juga harus hati-hati juga, jangan sampai menimbulkan kematiannya dia, entah karena si kita kejar atau karena kecelakaan sendiri. Karena itu nanti bisa dituntut itu Pak, karena salahnya dia mengakibatkan hilangnya nyawa orang gitu. Itu kira-kira batasannya. Baik, Pak Jadi Ari. paling gampang batasannya adalah apakah tindakan saya ini nanti tidak menimbulkan komplain dari orang lain. Itu batasan yang paling mudah untuk dicermati oleh Pak setiap Oke, orang itu. Sama juga seperti dulu diceritakan itu maling gitu kemudian ya. Berkelahi terbunuhlah dia gitu. Nah, itu mungkin ya bisa dikatakan berlebihan kan? Karena apa? Karena kan mestinya maling kan ditangkap, bukan dibunuh gitu. Walaupun itu secara Oke. moral ya, Baik, Pak Arianto. itu bisa diterima oleh akal ya umum bahwa itu membela kayak gitu tuh sudah sepantasnya lah kalau maling itu begal langsung dibunuh aja karena kalau Oke. Nah, itu jadi batasannya adalah kita itu Ya, bertindak artinya kita- apapun alasannya Arianto. untuk bela diri, bela orang lain, jangan sampai menimbulkan kerugian orang lain dan dikomplain. Itulah kita hidup di negara hukum itu kayak gitu Pak batasannya gitu. Oke, baik. Kira-kira Terima kasih begitu Pak yang Arianto saya untuk bisa penjelasannya. terangkan. Kita mau ke kita ke Bu Flora dulu. Bu Flora, ini kok jadi buah si malakama Iya, ya. jadinya ya. Kita gimana nih, Flora sebenarnya? Ya, jadi kalau misalnya dalam pandangan hukum memang harus ada kepastian nih, kapan batasnya apa-apa saja. Nah, kalau untuk pembelaan itu batasannya satu, ada serangan. Ya, serangannya seketika. Ini kan dianggap serangan ya, kan dengan menjamret. Lalu kemudian serangan itu melawan hukum, iya karena jamret. Nggak benar kan? Lalu yang mengenai pembelaannya itu ada setidaknya dua hal yang harus dipertimbangkan. Satu, apakah itu secara subsidiaritas apakah emang harus dia mengejar gitu ya. Lalu kemudian apakah harus dia dalam keadaan membela diri. Misalnya kalau misalnya kasus penembakan di kilometer 50 itu kan ada polisi sedang menyetir Oke. di bawahnya. Tapi kalau dari kasus ini seperti apa? Nah Bu ya Flora itu melihatnya? film nembak. Nah jadi dalam hari ini adalah kalau misalnya saya nggak bela diri, maka kemudian saya yang akan mati. Apa saya yang akan rugi gitu ya. Nah Kan ada kerugian. betul. Nah lalu yang ketiga itu yang namanya proporsionalitas. Wajar nggak kalau misalnya dia tangan kosong, kemudian saya bela dirinya pakai pistol? Nggak seimbang dong, Oke. ya kan? Tapi kok sebaliknya kalau misalnya dia tangan kosong, saya tangan kosong, kemudian karena saya jago silat, Ya. jago kungfu kayak Mas gitu, kemudian dia meninggal. Saya latihannya tai chi bukan kungfu Oke. kayaknya. Tadi katanya kungfu di awal, lupa ya, lu pikun Oke. nih. Nah maka kemudian ya itu dianggap kan sama-sama. Di tangan kosong saya tangan kosong. Kemudian kalau misalnya Berarti kalau dia naik motor harusnya dikejar naik Nah motor. ini menarik Bu, Betul. karena kalau dari berita yang saya baca, Oh. istri dari Hogi ini bilang bahwa bahkan setelah kejadian, pelaku ini masih memegang cutter di tempat kecelakaan. Iya. Itu gimana kan? Iya. Itu kan artinya kalau mungkin kita pepet, kita ngomong baik-baik, bisa saja suaminya yang ditusuk tuh. Bu. Iya, nah itu bisa dianggap memenuhi tadi ya pembelaan. Atau mungkin kalau misalnya dianggap
Sebaliknya kan nggak perlu dipepet nih gitu loh. Makanya tadi kan Tapi dia nggak mau ini- berhenti kan Nah. harusnya bisa diomongin Persoalan- secara nah. baik-baik, Bu. Itu dia, jangan didiemin Ayo ya. berhenti, Jangan gitu didiemin, kan. takutnya pisah kalau lama-lama didiemin. Bisa diomongin baik-baik. Ini agak-agak beda ya. Ini kalau misalnya laka, Oke. kecelakaan yang mengakibatkan mati orang itu bukan dari niat mencelakakan Iya. atau niat Mungkin niatnya pengen berhentiin doang, Bu. Kesatuan Nah. itu berarti satu kesatuan niatnya. Kalau Niatnya secara itu kalau misalnya secara hukum dianggap itu lalai. Kelalaian itu adalah melakukan kehati-hatian dan pertimbangan-timbangan. Dia harus hati-hati nih ngejarnya Oke. gitu loh. Oh, jadi saya bisa kebayang nih, berarti kita Iya. boleh ngejar, boleh Iya. ngejar ya, Lip. Tapi nanti buka kaca kiri kayak, "Bang, turun Bang, kita omongin baik-baik. Ayo Bang, berhenti Bang, berhenti." Ketok. Kiri bang, kiri. Diangkut, ketok. Kiri bang. Ayo, daripada kita pepet-pepet nanti kita salah kan. Nah, Jadi itu mendingan dia. kejar pakai mobil tapi gitu. Bang, udah kita omongin secara kekeluargaan. Udah ayo. Keluarga bukan, Nggak mau. ada di kakak juga enggak kayaknya. Nggak bisa ketemu dong. Iya. Oke, nah saya balik ke Pak Arianto. Ya. Pak Arianto, tapi kan bisa saja Ya. Pak, si Pak Hogi Minaya ini kan dia niatnya untuk mengambil barang. Iya. Barang korban lah, maksudnya korban penjamretan dalam Oke. artian istrinya. Dia itu kan niatnya mau mengambil barang istrinya yang masih iya. dipegang oleh Iya. pelaku ini. Semua orang tahu itu, Bu. Pasti dia niatnya untuk mengambil barangnya yang diambil. Niatnya tidak akan bunuh. Pasti itu tidak kan itu. Itu niatnya jelas secara umum gitu. Tapi betul tadi Bu tadi mengatakan apa batasannya itu tadi ya. Kalau di dalam batasan hukum saya tadi lupa tuh menerangkannya. Apakah orang itu bisa membela diri, dia katakan membela diri itu wajar apa tidak itu. Itu harus ada satu ya, niatnya sendiri ya. Yang nomor satu, niatnya kita tidak ingin seperti yang terjadi sampai orang itu meninggal. Satu niatnya. Yang kedua, keseimbangan antara tindakan yang dilakukan dengan ancaman yang dihadapi. Itu tadi dicontohkan misalkan ancamannya itu cuma pakai pisau, kita bahkan polisi sendiri kan kadang-kadang pakai pistol, itu nggak bisa diterima itu sebagai suatu alasan bahwa itu seimbang gitu. Kemudian proporsional. Proporsional itu artinya tindakan yang dilakukan itu sesuai dengan tujuan. Kalau tadinya itu tujuannya untuk mendapatkan barangnya kembali, tapi kemudian akibatnya menimbulkan kematian, itu kan melebihi. Itulah makanya kemudian Tapi jamretnya kemarin pegang ketika- sajam Pak Arianto. Iya. Pegang iya. cutter Pak Arianto. Dia sedang pegang cutter ya Bu ya. Tapi tujuan daripada yang ngejar itu kan satu harusnya, menangkap dan mengembalikan gitu. Tapi akibatnya kan menimbulkan kematian orang, itu lebih akibatnya walaupun itu karena kelalaian itu lebih, sehingga ada orang lain yang dirugikan, makanya dia tuh lapor. Nah, kalau ada orang yang Walaupun lapor, itu bukan kita nggak bisa menutup dikategorikan laporan tindakan umum, Pak, preventif ini atau gini, pencegahan gitu. Pak Ari. Ya. Apakah suaminya juga aksinya ini bukan bisa dikategorikan begitu ya? Artinya ini adalah tindakan pencegahan mengingat juga pelaku penjamretan yang dikejar ini membawa senjata tajam. Alih-alih saya berhentiin, saya ngomong baik-baik, saya tangkap baik-baik, daripada kemudian senjata tajam itu nyasar ke perut saya, lebih baik saya pepet-pepet atau mungkin ya artinya kejadiannya terjadi seperti ini. Tapi Ya, Pak itu Arianto, kalau dijawab satu mepetnya lagi itu nggak tetaplah apa-apa, bersama Pak. kami di Kalau ketika dia Pari, mepet-mepetnya itu tahan dulu, tahan dulu, Pak. Pari. Pari, tahan dulu, Pari. Tahan dulu. Nanti kita Yang akan jawab masalah di itu segmen kan selanjutnya, karena Pari. kemudian yang Tetaplah dipepet bersama itu kami di kemudian Pagi-Pagi meninggal. Seru. Pasti seru.